kita kembali dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita sudah masuk ke dalam tema 3, yaitu makanan sehat. Kemudian kita masuk ke subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Nah, anak ibu, hari ini kita belajar tentang bagaimana makanan diolah di dalam tubuh. Tetapi subtopik hari ini kita terutama mau ibu jelaskan adalah mengenai proses pencernaan makanan pada hewan. Oke, mari kita lihat dan ibu harap kamu mendengar ibu dengan baik dan cermat. Oke? Nah, anak ibu, kemarin ibu sudah menjelaskan mengenai organ pernapasan. Sekarang ibu mau menjelaskan mengenai organ pencernaan makanan. Tapi hari ini ibu hanya mau menjelaskan tentang yaitu pencernaan pada hewan dulu. Kita mau membandingkan dengan kita nantinya. Apa itu pencernaan? Pencernaan itu adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh supaya bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas dan pertumbuhan kita. Nah, anak ibu hanya saat ini pertemuan kita ini untuk menjelaskan yaitu pencernaan pada hewan. Ya, kita akan mulai dari yaitu pencernaan pada cacing ini. Oke, sekarang kita lihat, kita amati. Organ pencernaan cacing ini masih sederhana dan cukup sederhana. Organ pencernaannya itu dimulai dari mulut, kemudian ada yang dikatakan faring, kemudian ada dikatakan kerongkongan, ada yang dikatakan dengan tembolok, ada yang dikatakan dengan empedal, dan ada yang dikatakan anus. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan apa itu fungsi mulut. Mulut ini adalah menghancurkan makanan yang dia dapat, kemudian akan masuk ke dalam yang namanya faring. Faring ini apa fungsinya? Faring ini adalah yang menyalurkan makanan dari mulut ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan ini makanan akan lewat, dia masuk ke namanya pada cacing ada tembolok. Jadi pada cacing ini ada tembolok. Tembolok ini fungsinya tempat penyimpanan makanan sementara. Jadi cacing itu dia mengunyah-ngunyah terus, lalu nanti dia simpan di tembolok ini. Kemudian untuk menghaluskannya, dia masuk ke namanya empedal. Di empedal ini makanan akan digiling dan dihaluskan sampai halus. Kemudian setelah halus, makanan itu akan masuk ke usus. Nah, usus inilah tempat dia menyerap makanan, kemudian mengalirkan ke seluruh bagian tubuh. Dan sisanya akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak ibu, inilah pencernaan pada cacing. Sangat sederhana. Ibu tadi sudah tahu mengenai pencernaan pada cacing. Sekarang hewan kedua, yaitu serangga. Kita mau membandingkan apa organ pencernaannya. Pada serangga, dia juga hampir mirip dengan cacing, hanya saja ada beberapa perbedaannya. Mari kita perhatikan serangga berikut, di mana organ pencernaan pada serangga ini ada yang dinamakan mulut, kemudian ada yang dinamakan kerongkongan, kemudian ada yang dinamakan yaitu tembolok, kemudian ada lambung pengunyah atau yang disebut dengan empedal. Kemudian ada lambung, kemudian ada usus, kemudian anus. Jadi anak ibu, ini adalah organ pencernaan pada serangga. Ibu mau jelaskan. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan yaitu daun. Kemudian dia akan masuk melalui kerongkongan, kemudian dia masuk ke tembolok. Tembolok ini merupakan tempat penyimpanan makanan sementara, ya. Kemudian makanan akan masuk ke lambung pengunyah atau yang disebut dengan empedal. Di lambung pengunyah atau empedal ini di mana dia berfungsi untuk menggiling makanan, ya, atau menghaluskan makanan. Makanan yang sudah halus akan masuk ke dalam yang namanya usus. Di usus inilah makanan dicerna secara kimiawi dan diserap oleh tubuh, ya, diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Kemudian
sisanya akan dibuang melalui anus. Inilah organ pencernaan pada serangga. Nah, ini hewan yang ketiga, yaitu ikan. Organ pencernaannya lebih sederhana lagi. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus. Nah, pada ikan itu dia sudah memiliki dua kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Hati itu akan menghasilkan empedu untuk mencerna yang namanya lemak. Kemudian yang kedua, pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Makanan akan diproses secara kimiawi dan dia akan menghasilkan yang namanya hormon insulin. Inilah kelenjar pencernaan pada ikan. Kemudian kita lihat yaitu pencernaan pada reptil berikut, yaitu dia sudah memiliki organ pencernaan yang mulai lengkap. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, Ibu, di mana perbedaannya? Di usus. Di sini sudah dibedakan usus besar dan usus halus. Usus halus ini tempat penyerapan sari makanan, sedangkan usus besar tempat di mana makanan itu yang tidak berguna akan disisihkan ke usus besar dan selanjutnya akan dibuang melalui anus. Nah, Ibu, kita mau lihat yaitu organ pencernaan pada burung. Organ pencernaan pada burung ada keistimewaan sedikit. Bagaimana organ pencernaan pada burung? Kita perhatikan. Dia ada organ yang namanya mulut, kerongkongan, kemudian masuk ke namanya tembolok. Tembolok ini tempat penyimpanan yang namanya makanan. Kemudian dia akan masuk ke namanya lambung kelenjar atau lambung. Lambung kelenjar ini dia akan menghasilkan kelenjar makanan ya. Kemudian dia akan masuk lagi ke lambung pengunya. Apa itu lambung pengunya? Lambung pengunya itu adalah empedal. Kita tahu lambung pengunya itu atau empedal itu berfungsi untuk menghaluskan makanan atau menggiling makanan. Lalu dari lambung empedal dia akan masuk ke usus halus. Di sini diserap makanan, sisanya akan dibuang ke usus besar. Lalu di usus besar yang tidak digunakan akan dibuang melalui kloaka. Itulah organ pencernaan pada burung. Ibu mau menjelaskan mengenai organ pencernaan pada hewan sapi berikut. Pertama sekali, makanan akan dikunyah melalui mulut. Setelah dikunyah melalui mulut, masuk ke kerongkongan. Lalu dia akan masuk ke namanya lambung yang pertama, yaitu rumen. Di rumen ini adalah fungsinya tempat penyimpanan makanannya sementara. Nah, Ibu, setelah makanan dari rumen, maka dia akan kembali lagi ke mulutnya. Di mulutnya dikunyah lagi secara halus, lalu kembali lagi dia ke retikulum. Di mana retikulum atau perut jala ini ya tempat fermentasi atau penguraian makanan oleh bakteri atau penyaringan makanan dari benda-benda asing. Kemudian dari retikulum dia akan masuk ke omasum atau yang dikatakan perut kitab ya. Perut kitab atau omasum ini adalah tempat di mana dia mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim selulose ya. Kemudian dia akan masuk selanjutnya ke abomasum namanya. Abomasum ini adalah tempat di mana dia ya makanan itu akan disterilkan dengan mengasamkan makanan, membunuh kuman-kuman penyakit yang terbawa sehingga bebas dari kuman. Selanjutnya masuklah ke usus halus. Dari usus halus masuk ke usus besar ya. Dari usus besar sisa-sisanya yang tidak digunakan akan dibuang melalui anus. Inilah organ pencernaan pada hewan. Anak ibu berharap kamu menyimak video ibu supaya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Dan tetap semangat, ibu sudah berikan catatan, kamu bisa baca lagi kembali. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.